Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Altafaziz dari kelas PSIK 24C. Kali ini saya akan membuat video rangkuman dari bab 1 hingga bab 6 mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Baik, yang pertama dari bab 1 yang berjudul Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. ISBD adalah mata kuliah yang membantu kita memahami bagaimana manusia hidup dalam bermasyarakat dan budaya. Setiap orang memiliki cara berpikir dan kebiasaan yang berbeda-beda, jadi kita perlu belajar untuk menghargai perbedaan dan bersikap toleran. ISBD juga mengajarkan kita melihat masalah sosial secara lebih bijak, tidak terburu-buru menilai dan mencoba memahami penyebab serta dampaknya. Intinya, ISBD membantu kita menjadi orang yang bukan hanya pintar, tapi juga peka dan bijak dalam bersikap terhadap sesama. Selanjutnya bab 2 yang berjudul Manusia dan Kebudayaan. Di bab ini dijelaskan bahwa manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi. Dengan kemampuan berpikir dan menilai, inilah manusia dapat menciptakan bahasa, seni, ilmu, aturan, dan teknologi. Semua itu disebut kebudayaan. Lanjut ke bab 3. Bab 3 yang berjudul Manusia dan Peradaban. Peradaban adalah bentuk kebudayaan yang berkembang lebih maju, ditandai dengan kemampuan berpikir, teknologi, seni, dan tatanan sosial yang lebih kompleks. Contohnya peradaban Mesopotamia. Dengan sistem pertanian dan tulisan awalnya, seiring waktu peradaban berkembang melalui inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Lanjut, bab 4. Bab 4 yang berjudul Manusia sebagai Individu dan Masyarakat. Manusia adalah makhluk individu, artinya setiap orang memiliki kepribadian dan karakter berbeda. Namun di saat yang sama, manusia juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sinilah terbentuk masyarakat. Dalam masyarakat terjadi interaksi sosial seperti kerjasama, persaingan, dan kadang konflik. Masyarakat juga memiliki pelapisan sosial atau stratifikasi seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Seseorang dapat berpindah status sosial melalui pendidikan, usaha, atau pekerjaan. Artinya manusia dan masyarakat saling membentuk dan saling bergantung. Selanjutnya di bab 5. Bab 5 yaitu manusia, nilai moral, dan hukum. Dalam kehidupan bersama, manusia membutuhkan nilai moral sebagai pedoman untuk menentukan yang benar dan yang salah. Nilai moral dipengaruhi oleh agama, budaya, dan pendidikan. Agar nilai moral bisa diterapkan secara nyata, maka diperlukan hukum, yaitu aturan resmi yang mengatur kehidupan masyarakat. Moral mengatur sikap dalam hati, sedangkan hukum mengatur tindakan nyata agar tidak merugikan orang lain. Keduanya saling melengkapi. Hukum tanpa moral bisa laku, moral tanpa hukum sulit diterapkan. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang sadar moral sekaligus taat pada hukum. Dan yang terakhir bab 6 yang berjudul Keragaman dan Kesetaraan. Masyarakat terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya, bahasa, suku, dan agama yang berbeda. Keragaman ini harus dihargai agar kehidupan tetap harmonis. Salah satu bentuk kesetaraan yang perlu diperjuangkan adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender tidak berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam semua hal, tapi memberikan hak, kesempatan, dan penghargaan yang sama kepada keduanya. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan memimpin. Begitu juga laki-laki boleh menjalankan peran domestik tanpa dipandang rendah. Intinya semua orang berhak dihargai dan diperlakukan adil tanpa diskriminasi. Baik, sekian rangkuman dari bab 1 hingga bab 6 mengenai ilmu sosial dan budaya dasar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.